tadi ada? Ya, ya Prof. Ya, siap, Ya, Prof. ya, oke, 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 makasih. Silakan Bu Irawati. Baik, Prof. Terima kasih. Share screen dulu. Ibu Dian ini unsur bar juga. Oh iya ya. Iya, Prof. Mm-mm. Ya. Oke, saya mulai ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi ya, meskipun secara daring di pertemuan kedua ini. Ya, harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, eh materi kita hari ini itu mengenai demand, supply, dan equilibrium. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman untuk merename namanya ya, karena Ibu akan absen secara manual. Dan juga teman-teman buka LMS-nya, di situ ada daftar hadir yang kalian bisa apa untuk daftar hadir secara online-nya di LMS sama oke. Oke, jika ada kendala teknis silakan ya teman-teman tulis di kolom chat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu atau yang sebelumnya? Oke, benar sekali ya. Jadi, review yang kemarin itu kita mempelajari mengenai prinsip-prinsip dari ekonomi ya. Minggu lalu kita membahas bagaimana setiap keputusan itu berdasarkan pada konsep kelangkaan, pilihan, dan juga pengorbanan. Prinsip-prinsip seperti trade-off, opportunity cost, serta berpikir secara margin itu ada kaitannya dengan pertemuan kita pada hari ini. Jadi contohnya ya, bagaimana konsumen memutuskan apa yang akan diberikan ketika sumber daya mereka terbatas, atau bagaimana produsen memilih harga jual. Semua itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini dan akan berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi prinsip ekonomi yang kita pelajari itu sebelumnya akan terus kita gunakan ya. Baik, di sini sebelumnya Ibu juga sudah berikan ya apa capaian pembelajaran kita di pertemuan pertama yang Ibu berikan RPS-nya ini sesuai. Kita ada capaian pembelajaran di sini mengenai mekanisme pasar yang di mana indikatornya itu dapat menjelaskan definisi permintaan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita menguraikan kurva permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Jadi saya harap teman-teman sekalian memperhatikan materi hari ini ya. Jangan ada yang tidur ya, meskipun ini Zoom ya. Makanya saya minta semuanya on kamera ya. Oke, Ya Bu. oke, bagus sekali. Oke, baik kita masuk di materi kedua. Kalian lihat ini, karena musim durian, jadi Ibu kasih contoh musim durian. Siapa yang suka durian? Saya rasa semuanya Saya Bu. suka ya. Oh, bagus sekali ya Zulkarnain. Ya, ini kita lihat ini di mana? Ini ada di pasar ya tentunya. Karena kita belajar mekanisme pasar, jadi kita tidak usah jauh-jauh contohnya di mana ya di pasar. Oke. Diri si ibu yang baju biru bertanya, berapa harga durian ini? Nah, ya, si penjual bertanya, 50.000 saja, Bu. Ya. Oke. Mahal sekali, 20.000 saja ya. Ya. Si ibu menjawab, itu rugi ya kalau dijual 20.000. Oke, di sini oke saya mau beli. Misalkan begitu. Ini secara tidak sadar, di sini sudah ada berlaku permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Keseimbangannya di mana? Ya, keseimbangannya ketika mereka sepakat membeli dengan harga yang disepakati, gitu ya. Jadi ada sedikit gambaran ya dengan kalian. Oke, jadi ini beberapa uraian akan kita pelajari mulai definisi ya, faktor-faktor dan sebagainya. Oke, jadi permintaan ini jadi sebelumnya saya tanya dulu deh, ada yang dari IPS ya? Pasti pernah mendengar kata demand atau permintaan ya? Kita coba ya, Sari silahkan. Oke, ya permintaan itu benar sekali ya. Jadi permintaan itu merupakan kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada tingkat harga tertentu ya. Jadi itu yang namanya permintaan. Jadi permintaan ini tuh berasal dari sisi konsumen ya. Kita yang biasanya beli.
kita yang biasanya menawar, kalian itu permintaan ya di situ. Ah, Pak Zulkarnain, Zulkarnain ngerasain ya. Kita lanjut dulu ya. Ya, Oke. Bu. Ya. Oke. Selanjutnya di sini teori permintaan ini ada beberapa ahli ya yang mengatakan yang ada Adam Smith, Irving Fisher, Keynes, David Ricardo dan sebagainya. Kalau Adam Smith pernah dengar juga ya? Saya yakin kalian bukan baru pertama kali dengar Adam Smith. Adam Smith itu bapak ekonomi kita ya. Jadi kalau ditanya kalian neneknya siapa, di rumah bisa kalian sebut neneknya siapa. Tapi kalau ditanya kakeknya siapa, kakek ekonominya kalian boleh sebut Adam Smith ya. Itu kakek ekonominya kalian ya. Oke, Adam Smith ini menganggap bahwa biaya produk naik dan turun itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya. Sedangkan David Ricardo berkata bahwa teori ini merupakan teori permintaan ini secara lebih formal ada di bukunya Principle of Political Economic of Action. Di situ sangat jelas dia berkata bahwa suatu permintaan itu adalah kesanggupan kita untuk membeli suatu barang. David Ricardo juga berkata bahwa teori permintaan itu mempelajari mengenai uang kas. Kita bisa bedakan motif transaksi, berjaga-jaga, dan juga spekulasi. Ya, jadi ini teori pendukungnya ya dari materi kita hari ini. Oke. Contohnya apa saja itu dari permintaan, kayak misalkan makanan ya. Kita mau beli makan ya. Nah, kita dari sisi pembeli konsumen itu contohnya. Kita mau perawatan ya, itu contohnya juga ya. Jadi sebenarnya ini kita sudah lakukan dalam keseharian kita sehari-hari tanpa kita sadari ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri. Nah, ada yang bisa kasih contoh Ibu, contoh sederhananya saja. Apa ya yang dimaksud faktor-faktor yang boleh harga barang itu sendiri? Ya, benar sekali ya. Jadi misalkan harga kopi di sebuah kafe naik. Dan sebelumnya kita selalu nongki di situ harganya 20.000. Tiba-tiba harganya naik menjadi 30.000. Apa yang kalian lakukan? Masih mau beli di situ? Ya tentu kita kurangi. Kalaupun kalau kita masih belum mempunyai pendapatan, pasti kita tidak beli kopi lagi di situ. Kita cari kopi yang mungkin rasanya sama tapi harganya lebih di bawah dari 30.000. Jadi itu yang mempengaruhi yang namanya harga barang itu sendiri ya. Terus yang kedua, ada faktor pendapatan ya. Apa kira-kira contoh dari pendapatan? Ya. Oke, banyak sekali ya pendapatan. Jadi misalkan ya contoh Ibu, kalau misalkan Ibu dapat tukin ya, tentu saya akan membeli hal yang sebelumnya saya tidak beli dengan gaji pokok saja. Itu contohnya ya. Nah, misalkan juga seorang karyawan naik gajinya lagi 20%, dia mungkin membeli yang lain atau pergi liburan, itu merupakan faktor-faktor yang mengenai permintaan. Jadi alokasi yang sebelumnya, di bulan sebelumnya gajinya segini, ketika naik maka dia akan mengalokasikan pendapatannya itu ke yang lain. Itu yang mempengaruhi dari faktor permintaan juga. Yang ketiga, oke, selera konsumen. Ya, ini paling seringlah yang kalian lakukan, ya. Misalkan ya, di sini kita lihat Nanda memakai jilbab yang pink ya, sedangkan ibu pakai yang motif. Itu selera kan ya. Ibu menyukai seleranya yang bermotif-motif ya. Sedangkan Nanda sendiri menyukai yang pastel-pastel. Itu salah satu contoh selera. Jadi jangan dikatakan, Ibu Ira pakai motif terus. Ya itu selera dong ya kan. Jadi tidak bisa kita samakan punya kita selera. Ya, jadi misalkan juga di sini ada yang pakai baju kotak-kotak, dikatakan, baju kotak-kotak, kampungan ya tidak, itu tergantung selera, kenyamanannya orang ya. Itu hal yang mempengaruhi faktor permintaan. Yang keempat, harga barang lain. Nah, harga barang lain itu seperti apa? Jadi misalkan ya, kita sering beli buah apel ya kan, sering mengkonsumsi apel ya. Tapi tiba-tiba harga apel ini mahal ya. Ada barang substitusinya, apa yang mirip dengan kandungannya itu ya buah pir. Kebetulan buah pir ini lebih murah, makanya kita membeli buah pir yang sama kandungannya. Ya, itu mempengaruhi faktor dari permintaan. Terus perkiraan harga, itu perkiraan di masa depan. Jadi seperti kita tahu ya teman-teman, harga emas itu kan lagi mahal ya. Dan diprediksi akan meningkat setiap tahunnya atau bisa 5 tahun kemudian lebih daripada yang kalau kita beli sekarang. Kalian bisa perkirakan di situ. Kalian bisa beli emas sekarang ya dengan harga misalkan 1.200.000. Kita tidak tahu 5 tahun kemudian ternyata harga emasnya bisa 1.500.000. Itu kalian memperkirakan harga namanya ya.
Jadi kalian membeli untuk menabung di masa kemudian. Tapi semoga tidak digadai ya. Ya. Jadi kita beli untuk menabung, ya kan? Oke, terakhir jumlah penduduk. Ini juga sangat berpengaruh kepada faktor yang mempengaruhi permintaan. Kenapa? Siapa yang bisa? Kasih Ibu. Contoh. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau banyak orang atau penduduk di suatu daerah ya tentu dong banyak yang minta. Karena banyak permintaannya, banyak yang membeli, banyak yang pergi ke pasar ya. Karena kenapa? Ya kita butuh makan dan minum. Tidak mungkin lah tetangga kita tidak mau makan dan minum kan. Pasti kita sama-sama mau beli sayur, beli ikan dan sebagainya. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi juga permintaan yang ada di sana. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, bagus sekali ya. Saya suka kelas ini ya karena kalau apa yang dijelaskan itu cepat sekali dipahami ya. Bagus sekali. Saya suka kalau masuk di Iya. kelas A gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat kurva penawaran. Tapi sebelum masuk di kurva penawaran ada hukumnya ya. Hukumnya. Jadi bukan dihukum di penjara apa sebagainya. Ini hukum permintaan. Jadi dia berkata bahwa ketika suatu harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan tentu akan turun. Jadi di sini hukum permintaan itu bersifat negatif. Jadi kalian bisa lihat sebentar ya di kurvanya, tapi Ibu kasih contoh dulu, misalkan harga minyak goreng naik. Ya pernah ya kita alami harga minyak goreng naik, harga gas naik. Itu semua mempengaruhi ya. Jadi misalkan kalau harga minyak goreng naik, biasanya orang-orang beralih tidak menggoreng lagi, tetapi dimasak itu, tidak digoreng lagi. Jadi itu contoh hukum permintaan. Jadi ini kita bisa lihat ya, kalau hukum permintaan itu modelnya seperti ini. Kurva permintaan ini memiliki ciri-ciri kemiringan negatif. Ya. Menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan juga jumlah barang. Ya. Di sini semakin tinggi harga, bisa kita lihat ya, kenapa bisa dikatakan semakin tinggi harga. Ketika harganya 60.000, orang akan membeli barang cuma 4. Bisa dilihat ya? Kelihatan ya? Oke. Ketika harganya cuma 40.000, kita tambah lagi, kita beli 6 buah misalkan jilbab. Ya. Ketika harganya 20.000, kita beli lagi 8. Itu yang namanya hukum permintaan. Jadi kalau semakin murah harganya, kita beli pasti banyak-banyak. Ya. Bisa ya? Oke, bagus sekali. Kita lanjut. Oke, sini ada soal ya. Di sini Ibu akan terangkan lebih jelas soalnya, tetapi sebentar setelah kita menjelaskan dulu ya. Oke, kita lanjut. Penawaran ya. Penawaran itu dari sisi mana? Oke, benar sekali ya dari sisi eh, penjual atau produsen. Jadi penawaran itu jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu dan pada periode tertentu. Ya, jadi di sini penawaran itu yang penjual ya yang menawarkan. Oke, faktor-faktor yang pengaruhi ada harga barang itu sendiri, sama ya yang permintaan tadi. Yang berbeda di sini ada teknologi. Siapa yang bisa kasih Ibu contoh lagi? Teknologi? Oke, bagus sekali ya Rahmat. Jadi contoh teknologi itu banyak sekali. Kalau kita apa ya? Kita menjahit baju pakai tangan, pasti tidak bisa jadi baju itu cepat. Tapi kalau kita pakai mesin jahit cepat sekali. Iya, bagus sekali. Memang ini Rahmat bagus sekali ya, luar biasa. Yang ketiga ada harga barang lain, perkiraan harga, harga input dan juga jumlah penjual. Jadi jumlah penjual sudah pasti kalau banyak orang di situ pasti juga banyak penjual ya. Oke, kita lanjut lah ya, hukum penawaran. Hukum penawaran ini berbanding terbalik tadi dengan permintaan. Ini dia sejalan. Jadi kalau harganya naik, naik juga itu barang. Ya, dengan catatan dia ceteris paribus atau semuanya konstan. Ya, coba eh, kita amati ketika bulan puasa atau menjelang Lebaran. Kalian sadar tidak ya? Semua bahan-bahan makanan pokok itu yang kita konsumsi naik, ya kan? Seperti telur, biasanya 50.000, mau lebaran, naik jadi 60.000. Dan mau tidak mau pasti kita beli. Kenapa? Karena mamamu mau bikin kue, ya kan? Tidak tidak mungkin dia tidak bikin kue. Seolah-olah itu eh, kalau kita tidak punya kue kayak, tutup nih pintu, tidak usah ada orang masuk karena kita malu tidak punya kue. Padahal tidak apa-apa ya. Tapi tidak berlaku untuk mama-mama kalian kan? Ya, jadi kita ikut. Kita beli sirup juga, kita beli daging karena kita mau bikin coto. Itu tidak berpengaruh kalau harganya naik, tetap pasti mama kita pergi beli gitu. Karena kenapa? Ya, mama kita itu di hari raya biasa juga berkusain dengan mama-mamanya yang lain, ya kan? Ya jujur saja, karena mama saya juga begitu, ya.
Oke, ya kita masuk di rumusnya ya. Rumus fungsi penawaran itu bisa kita kali lihat ya. QS sama dengan A ditambah BPS, di mana QS ini jumlah barang yang ditawarkan, PS ini harga barang yang ditawarkan, yang di mana A dan B ini konstan. Ya, konstan itu maksudnya semua faktor-faktor tadi itu tetap ya, tidak ada yang berubah. Oke, di sini hukum penawaran juga didukung, bisa kita lihat ya dengan kurvanya. Nah, kalau kurvanya ini menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kalau tadi permintaan siapa yang minta? Iya, benar sekali, konsumen ya. Jadi, kalau penawaran itu produsen yang menawarkan. Oke, di sini dia memiliki kemiringan positif. Kalau tadi permintaan itu dia memiliki kemiringan negatif. Kenapa dikatakan negatif? Karena dia tidak sejalan ya. Bukan hubungan yang tidak sejalan ya, kurvanya yang tidak sejalan ya. Kalau di sini dia sejalan, kalau dia naik harganya, barangnya juga naik. Kalau tadi permintaan naik harganya, turun dia yang diminta ya. Begitu. Ya, bisa dipahami ya? Iya, bagus Iya, sekali. Oke, kita lanjut. Kenapa lagi ciri-ciri kurva permintaan itu? Jadi sesuai dengan hukum permintaan tadi bahwa barang ini berbanding lurus dengan penawaran ya. Sampai sini paham ya? Ya. iya Bu. Oke, bagus sekali Zulkarnain ini. Paham, Bu. Ketua tingkat ya Zulkarnain di sini ya. Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk keseimbangan pasar, equilibrium. Keseimbangan itu dikatakan ketika jumlah barang tadi yang kita minta sama dengan jumlah barang yang kita tawarkan. Tadi sempat lihat yang sebelumnya Ibu masuk di materi, ada yang saling menawarkan negosiasi kan? Ya, pernah kan lihat tadi kan ya, dia kayak durian. Saya kasih juga sedikit pengalaman ya, kalau mau menawar, kalian misalkan menawar tuh misal dia bilang, harganya berapa ini? 10.000 atau 50.000. Kalian tawar dengan lebih murah. Terus penjualnya tidak kasih. Coba kalian jalan-jalan sedikit. Pasti dipanggil sama penjualnya. Ambil nih, Bu. Pasti begitu. Cobalah kalian lakukan itu. Biasanya itu eh dipakai juga sama mama kalau mau menawar. Seolah-olah pergi baru dipanggil sama penjual. Ya kan? Ya. Jadi ketika dia sepakat dengan harga baju gamis misalkan dengan harga 100.000, si penjual menawarkan 100.000, pembeli juga mau dengan 100.000, itu yang namanya keseimbangan ya. Penjual dan pembeli sama-sama pas di harga 100.000 ya. Bisa ya? Ya. Iya Oke. Bu. Oke, jadi kurva keseimbangan pasar ini bisa kalian lihat ya, adik-adik. Di sini kurvanya itu menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai harga dan juga kurva permintaan yang menunjukkan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai harga. Jadi di sini titik keseimbangannya yang mana? Yang mana kira-kira? Ya, yang di tengah ya, betul sekali. Inilah equilibrium itu, titik di tengah itu ya. Bisa ya? Oke, bagus. Bisa Bu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup nih, ya? Saya Bu mau bertanya Bu Iya, Zulkarnain silahkan. terkait dengan keseimbangan harga pasar Bu. Ya, Saya mau bertanya Bu terkait dengan keseimbangan tadi. Misalnya ini studi kasus ya Bu ya. ya, Misalnya saya sebagai pedagang telur Bu. iya, Saya menjual telur di pasar. betul. Posisinya itu di kompleks penjual telur Bu. Oke, Tetapi karena saya mungkin penjual baru, sehingga saya berencana itu untuk menjual harga telur itu di bawah apa namanya harga penjual telur yang sebelum-sebelumnya, Bu. oke, Sehingga eh, sebagian penjual itu merasa saya itu membanting harga begitu, Bu. betul. Sehingga muncul kecemburuan sosial. Jadi yang saya mau tanyakan, kira-kira bagaimana cara saya untuk menentukan harga sesuai dengan keseimbangan harga pasar, Bu? Karena saya kan penjual baru nih, Bu. Kalau Ya, saya jual misalnya sama dengan teman-teman penjual telur yang sebelum-sebelumnya, takutnya saya malah rugi, Bu. Artinya tidak ada konsumen atau pembeli yang mau ke tempat saya. Tetapi kalau misalnya saya juga banting harga, nanti muncul kecemburuan sosial seperti itu, Bu. Jadi kira-kira kalau menurut Ibu saran-sarannya atau eh, solusinya seperti apa begitu Bu? Ya, terima kasih Bu. oke. Bagus sekali ya pertanyaan Zulkarnain. Ya, jadi Zulkarnain ini masih kuliah, sudah jual telur. Luar biasa ya. Ada dia punya usaha ya. Tidak semua ini mahasiswa bisa
apa melakukan hal begini ya. Oke, jadi dikatakan bahwa Zulkarnain ini bisa menjual lebih murah dibandingkan yang lain. Jangan sampai dia penjual baru, terus penjual lama itu marah. Bahaya itu ya Zulkarnain. Perlu ya kita pertama yang kita lakukan ya langkah-langkah kita riset pasar dulu ya Zulkarnain ya. Kita riset pasar. Riset pasar berarti apa? Kita survei harga kompetitor kita. Jadi kita kumpulkan informasi itu tentang harga yang ditawarkan ya, baik secara offline, online juga. Jadi bisa Zulkarnain sedikit berkomunikasi di sini dengan siapa penjual-penjual yang ada di sana, berapa harga di situ. Jadi setelah itu kita analisis segmen pasar. Jadi sesuai dengan kita pastikan harga yang kita jual itu sama, ya. Ya, segmen pasar teh sama seperti kualitas produk. Jadi produknya itu seperti misal telurnya telur apa, telur ayam ya. Kalau misalkan orang-orang yang lain itu menjual lebih mahal bisa saja karena yang dijual itu telur ayam kampung, ya kan? Sedangkan Zulkarnain menjual dengan ayam yang apa namanya itu? Ayam yang ini yang dipelihara apa lagi ya namanya Zulkarnain? Ayam ras, Bu. Ayam Iya, ras. ayam ras, betul sekali ya. Dia juga betul sekali ayam ras. Itu pasti berbeda kan harganya, ya. Kedua, Iya, Bu. setelah kita riset pasar, kita hitung biaya produksi. Biaya produksi sebenarnya belum kita bahas ya, tapi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi tidak apa-apa, kita singgung sedikit. Jadi sebelum Zulkarnain jual itu, Zulkarnain tentukan dulu biaya produksinya, biayanya berapa, ya, keuntungannya berapa kalau dijual dengan harga segitu. Sampai kita bandingkan harga final ini dengan harga kompetitor, ya. Jadi misalkan Zulkarnain bilang, saya jual mie murah deh ya, dibandingkan yang lain, yang penting laku. Tidak ya, Zulkarnain harus harus tahu dulu berapa biaya produksinya, keuntungannya, pengolahannya dan sebagainya sehingga Zulkarnain bisa menjual dengan harga yang tadi. Nah, terus kita apa lagi ya? Kita bisa dengan kalau harga kompetitor bisa berubah ya, kalau berubah ya dengan yang lain kita lakukan pemantauan berkala ya. Jadi kalau misalkan Zulkarnain jual dengan harga murah, terus banyak yang beli, terus Zulkarnain punya keuntungan di situ, tentu tidak apa-apa menurut saya ya, menurut Ibu ya, kita jual harga lebih murah. Tapi ini kualitasnya tergantung si pembeli ya. Makanya mungkin saja Zulkarnain jual lebih murah karena telurnya kecil-kecil dibandingkan penjual yang lain ya. Kayak tadi juga telurnya beda dengan yang lainnya. Itu sebenarnya hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjual sesuatu produk atau apa dan sebagainya. Oke, bisa ya Zulkarnain dipahami? Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, aman ya? Nggak ada, Bu. Iya. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan ini ada sedikit quiz untuk memahami apa yang kalian eh, tahu tadi. Oke. Oke, quiz yang pertama ya. Silakan ya raise hand ya atau langsung bicara saja. Kalau harga ayam goreng mendadak naik, apa yang akan terjadi? A, orang-orang akan pindah ke tahu dan tempe. Nah, kedua, B, ayam mulai belajar sembunyi. C, penjual ayam makin rajin senyum. Dan yang terakhir, semua benar kecuali ayam sembunyi. Oke, silakan siapa yang bisa? Mana Abu, jawabannya kira-kira? A, oke, Rahmat bilang orang-orang pindah ke tahu tempe. Ya, bisa, jawabannya juga benar, tahu tempe. Kira-kira jawaban C tidak masuk ya? Kira-kira penjual ayam tidak senyum-senyum kalau harganya mahal, padahal sesuai tadi kata paribus yang lain tidak berubah. Jadi bisa jawabannya benar ya tadi Rahmat ya, benar sekali ya. Orang-orang pasti akan pindah ke tahu tempe atau tidak melulu makan ayam goreng. Tapi jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Semua jawaban benar kecuali ayam sembunyi karena ayam tidak tahu mau dipotong atau tidak ya. Terus kuis yang kedua, apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Nah, bisa kita lihat di sini jawabannya atau pilihannya ada ketika penjual dan pembeli tidak lagi saling tawar-menawar seperti orang ngeyel ya. Yang kedua, atau B, ketika barang yang diminta dan ditawarkan sama jumlahnya. Ketiga, ketika semua orang di pasar bawa timbangan. Atau D, ketika tukang parkir ikut mengatur pasar. Kira-kira mana jawabannya? Yang benar? Oke, benar sekali ya. Jawabannya B, ketika barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Oke, kuis yang terakhir. Kalau pasar penuh tapi tidak ada yang beli barang. Kira-kira kenapa itu? Ya, kita lihat pilihan gandanya. Semua lagi menunggu diskon. B, barangnya kurang menarik kayak iklan lewat. C, konsumen lagi ikut gerakan hemat nasional. Atau D, penjual lupa buka pintunya. Atau buka foto pintu tokonya. Apa yang benar kira-kira? Oke, jawabannya benar ya A, karena kita nunggu diskon ya. Begitu ya. Kalau kita lihat-lihat diskon pas kita kalap beli cepat karena lagi diskon. Nah, itu
benar sekali jawabannya kalian atau jawabannya tadi Dahlia ya benar sekali. Semua lagi menunggu diskon. Oke, karena semua teman-teman menjawab kuis dengan benar, saya kira pemahaman kalian mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan sangat bagus ya. Tapi Ibu tidak serta-merta menutup ya, Ibu kasih tugas ya. Jadi tugasnya itu kalian bisa akses ke elemen SHAM. Oke, di situ sangat jelas ya poin-poin tugasnya, ada studi kasus, dan di situ juga sangat jelas tanggal pengumpulannya. Jadi silahkan teman-teman memahami apa tugas yang Ibu berikan. Kalaupun ada yang belum dipahami, boleh deh japri Ibu. Oke ya? Oke. Jadi bisa ya? Oke. Sebagai kita tutup hari ini pertemuan kita, teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti materi pertemuan hari ini dengan baik. Terima kasih juga atas perhatiannya dan partisipasinya semua teman-teman yang terlibat dan sudah tadi menjawab, Zulkarnain, Rahmat, Dian, dan Dahlia, bagus sekali ya. Jadi di sini apa? Kalau misalkan kalian teman-teman merasa bahwa saya malas kuliah, coba dengar quote dari Ibu ya. Belajar bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi tentang melatih diri untuk berpikir, bertanya, dan juga tumbuh. Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita menemukan jawaban. Teruslah mencoba dan jangan berhenti belajar. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Saya tutup dan akhiri pertemuan kedua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu warahmatullahi minggu Terima depan. kasih, Bu.